Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Yuswatini. Saya ada di kelas 11 bahasa 1, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN, yaitu anggaran pilkada membengkak akibat COVID-19. Pemerintah tetap kekeh menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada akhir tahun ini meski di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19. Total anggaran dari pilkada yang sebelumnya ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun yang ditandai APBD. Dengan adanya protokol kesehatan, anggarannya menjadi Rp 20,46 triliun. Sri Mulyani merinci dari Rp 20,46 triliun, anggaran yang diperlukan sebesar Rp 15,23 triliun sudah direalisasikan. Posisi awal September adalah sebesar Rp 14,2 triliun atau 9,2%, sedangkan dalam proses pencairan lainnya sebesar Rp 1,25 triliun. Itu dari APBD papar Sri Mulyani. Kemudian, karena adanya pandemi virus corona dan untuk menjaga protokol kesehatan selama pemilu, KPU meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 15,1 triliun. Anggarannya KPU di mana Rp 10,24 triliun berasal dari APBD dan Rp 4,77 triliun dibantu APBD dan sudah dilakukan pencairan Rp 941,4 miliar dan tahap 2 Rp 2,84 triliun berproses di awal September. Sedangkan untuk anggaran Bawalsu sebesar Rp 3,93 triliun berasal dari APBD Rp 3,46 triliun dan tambahan dari APBDN sebesar Rp 474,9 miliar. Ini sudah kita cairkan dalam 2 tahap. Tahapan pertama Rp 157,4 miliar dan tahap 2 Rp 237,4 miliar katanya. Sementara untuk pengamanan pemilu, anggaran yang dipersiapkan sebesar Rp 1,52 triliun sudah dilokasikan lewat APBD sesuai dengan penganggaran tersebut. Itu yang dipakai untuk Pilkada 2020. Pilkada ini memang seharusnya berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100% dan masih ada yang belum tentu. Nanti akan kita cek terus. Anggaran Pilkada 2020 Diprensi menambahkan anggaran Arif mengatakan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di tengah pandemi ini, KPU Provinsi menentukan penambahan anggaran karena terdapat kebutuhan baru penambahan balik suara termasuk perluasan TPS jadi 10,11 atau 8 kali 13 dari semula 8 kali 10. Konsekuensinya akan terjadi penambahan anggaran logistik, ujar menurut Arif. Dan hasil rapat KPU pusat dengan KPU provinsi hampir sama. KPU provinsi mengalami kesulitan untuk meminta penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Hampir semua rasa sulit untuk meminta tambahan agar anggaran ke pemerintahan daerah. Saya enggak tahu, mungkin ada kebijakan khusus dari pemerintahan dan DPR yang bisa mendorong poin pertama ini, ucapannya. KPUD Kota Blitar memanfaatkan patung maskot Pilkada Kota Blitar Sinage sebagai media kampanye ajakan memakai masker bagi masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam menekankan penyebaran COVID-19. Antara foto atau Irfan Anashori menulis Hayati Puspa Sari, satu editor Kristayadi, Jakarta Kompas. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendukung Komisi Pemilihan Umum KPU untuk melanjutkan tahap Pilkada serentak 2020. Hal tersebut disampaikan gugus tugas COVID-19 dalam surat bernomor B 196 atau K gugus atau PD 01, 02 atau 05 atau 2020
KPU pada Rabu tanggal 27 bulan 5 2020 dalam petikan surat tersebut gugus tugas COVID-19 meminta Pilkada serentak 2020 dilakukan sesuai dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Menyadari realita bahwa pandemi COVID-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud dapat dilanjutkan sebagaimana amanat Hayat 2 pasal 201A Perpu nomor 2 tahun 2020 dengan syarat dilaksanakannya dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dalam setiap tahap lanjutan Pilkada 2020. Bunyi petikan surat pada poin ketiga serta berkoordinasi dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Kesehatan RI dalam menyampaikan protokol kesehatan dimaksud agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020. Lanjut surat itu, sementara itu, materi dalam negeri Tito Karnavia mengaku sudah berkomunikasi dengan materi kesehatan tawaran Agus Putraoto dan gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 terkait pelaksanaan Pilkada pada 9 September 2020. Baca juga masyarakat galang petis penundaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Menurut dia, materi kesehatan dan gugus tugas meminta pelaksanaan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kami sudah berkomunikasikan dengan Kamkes dan gugus tugas. Prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021. Mereka dukung Pilkada 9 September, namun protokol kesehatan dipatuhi dengan disusun dengan mengangkut sertaan mereka, kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi 2 secara virtual Rabu. Senada dengan Tito, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Pilkada siap dilaksanakan tahap Pilkada serentak baik pada Desember 2020, Maret dan September 2021. Namun Arief mengatakan tahapan-tahapan Pilkada harus dilakukan dengan sesuai kondisi dan syarat yang disepakati antara pemerintah dan KPU. Pada prinsipnya, KPU siap melaksanakan tahapan Pilkada lanjut baik itu bulan Desember, Maret maupun September. Tetapi tahapan-tahapan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan syarat pada bulan apa kita akan melaksanakannya, kata Arief dalam rapat kerja Komisi 2 secara virtual. Pilkada serentak ini, kata Arief, harus sesuai dengan syarat dan prinsip protokol kesehatan COVID-19 sehingga terjadi perubahan yang signifikan dari pelaksanaan Pilkada dari tahun-tahun sebelumnya, mulai melindungi diri dengan tata cara kesehatan menggunakan masker dan hand sanitizer dan disinfektan pada ruangan. Sekian yang bisa saya paparkan dari materi tersebut. Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.